Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang ekonomi manajerial bagian ke-18. Kita akan membicarakan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada beberapa penjual dan pembelinya sangat banyak. Oleh karena itu, kalau ada reaksi dari seorang oligopoli, misalkan menurunkan harganya, maka oligopoli yang lainnya atau pedagang lainnya juga akan menyesuaikan harganya, kemungkinan juga akan menurunkan harganya. Akan tetapi kalau misalkan seorang oligopoli menaikkan harganya, maka oligopoli yang lain belum tentu akan menaikkan harganya, bahkan akan menahan harganya. Penjelasan tentang oligopoli ini dapat kita lanjutkan dengan penjelasan berikut ini. Di mana pasar oligopoli itu ada salah satu bentuknya adalah pasar dengan ketegaran harga. Artinya harga harga susah untuk naik tetapi gampang untuk turun, ya, yang tadi itu. Jadi kalau seorang menaikkan harga, maka oligopoli atau pemain oligopoli yang lainnya itu belum tentu akan menaikkan harganya. Nah, pertama kali ketika pemain oligopoli, maka bentuk demand-nya adalah seperti ini, demand D1. Kemudian setelah mengalami ada pemain yang menurunkan harganya, maka demand-nya akan menjadi demand D2. Ya, demand D2. Sehingga untuk oligopoli tersebut, pasar oligopoli tersebut, maka demand-nya akan berbentuk garis yang merah ini. Gitu. Jadi berbentuk patah, mengikuti garis yang merah, yang garis yang ke demand yang kedua, kemudian mengikuti demand yang pertama. Nah, dalam pasar oligopoli sudah bisa ditentukan MC-nya dan AC-nya, marginal cost dan marginal dan average cost-nya. Nah, perpotongan antara marginal cost dengan marginal revenue, jadi ini adalah MR1 adalah marginal revenue dari demand yang pertama, kemudian MR2 adalah marginal revenue dari demand yang kedua. Nah, ketika MC berpotongan dengan MR1 pada waktu dia posisi sebelum menurunkan harga, maka dia akan berpotongan di titik ini. Kemudian ditarik garis ke atas, kemudian ditarik garis ke bawah, maka inilah banyaknya key X bintang yang bisa dijual oleh oleh seorang oligopoli. Kemudian berapa besar harganya? Harganya itu adalah mengikuti dari demand yang kedua, yaitu memotong di titik ini, kemudian ditarik ke kiri, maka harganya adalah PX bintang. Berarti PX bintang itulah harga setelah diturunkan oleh oleh pemain salah satu pemain oligopoli. Kemudian besarnya biaya itulah perpotongan di titik ini, tarik ke samping sini adalah C bintang. Sehingga pemain oligopoli itu akan mengalami keuntungan sebesar PX bintang, C bintang, atau sebesar kotak kotak ini. Nah, di dalam hal dia salah seorang atau beberapa oligopoli menurunkan harganya, maka MR-nya, MR marginal revenue-nya itu akan mengikuti seperti ini. Yaitu jadi MR yang pertama adalah mengikuti MR setelah harga diturunkan, kemudian mengikuti garis lurus tadi pada waktu penentuan key, kemudian mengikuti MR yang lama yang pertama. Sehingga di sini marginal revenue-nya akan berbentuk garis patah ini. Nah, si pemain oligopoli, ya, karena ini adalah cost-nya seperti ini, dia hanya bisa bermain atau cost-nya itu bisa dinaikkan hanya terbatas pada garis yang tegak ini. Kalau dia melebihi dari garis yang tegak ini, misalkan ada sampai di sini, average cost-nya, maka ini akan menjadikan key-nya akan menurun, ya, kemudian PX-nya akan naik menjadi seperti ini, ya. Jadi mengikuti D2 atau demand 2. Nah, sehingga si pemain oligopoli dia hanya bisa terbatas dalam memainkan dalam meningkatkan atau menggunakan biaya pengeluarannya, ya. Karena kalau dia meningkatkan biaya pengeluarannya, maka dia akan berpengaruh, ini X-nya akan menurun, kemudian P-nya harganya akan naik, dan itu menjadi tidak menarik menarik bagi seorang oligopoli. Oleh karena itu, seorang oligopoli akan mempertahankan produksinya sebanyak atau penjualan sebanyak QX bintang. Jadi pada garis tegak ini, kemudian dengan harga PX-nya, PX bintang.
Nah, demikianlah penjelasan tentang pasar oligopoli. Semoga penjelasan ini bisa dikembangkan dan semoga bermanfaat.